Halo kanca-kanca semanta. Jadi iki pas episode kali ini sing istimewa ya. Edisi paling istimewa ini. Karena hari ini spesial dan pastinya ini nanti ditonton satu masyarakat Indonesia Raya ya. Sampai Sabang, sampai Merauke. Hari ini kita kedatangan juga tamu yang spesial. Dan juga hari ini bertepatan juga dengan Hari Lansia Nasional. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Wahyu dan juga teman saya, aku Desta. Di sini kami akan sedikit berbincang mengenai topik hari ini, yaitu Hari Lansia Nasional. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini dengan Mas Rahma Yunawan. Mbak, saya Dian Martasari. Kebetulan nih Mas Mbak alumni ya, alumni Semanta. Ya, tapi Desa, sebelum kita memulai episode kali ini, kita jangan lupa seperti biasa kita tes ombak dulu. Tes ombak dulu semuanya tes ombak dulu ya. Penonton sih semangat nanti kayak Mas Mbaknya boleh ikut tes ombak dulu. Nanti kalau kita bilang war beh gitu ya. Beh sing ngene apa sing ngene iki? Ngene. Oh, ganti saiki. Yo. 1, 2, 3. War beh. Ini kita lagi mumet dulu ya. Penontonnya semangat hari ini. Oke. Bertepatan dengan Hari Lansia Nasional, kita mengundang Mas dan Mbak ini. Mbak lali sama jenenge. Ayo, siapa namanya? Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang sedikit mengenai Hari Lansia Nasional. Kira-kira boleh dijelaskan dulu, Mbak? Mungkin Hari Lansia Nasional ini seperti apa, dan mungkin tema yang diusung pada Hari Lansia Nasional pada 29 Mei 2025 ini bagaimana? Oke. Hari Lansia sendiri itu Hari Lansia Nasional sendiri itu bertepatan di tanggal 29 Mei. Kebetulan tahun ini ke-29 ya. Ke-29. Terus berhubung kami ini dari Panti Lansia juga, ini tadi ada beberapa kegiatan rame-rame sama mbah-mbah kami di panti. Berhubungan dengan Hari Lansia Nasional dan juga tadi di Panti Lanjut Usia juga, boleh dijelaskan sedikit mungkin apa ya yang ada kira-kira, atau seperti istilahnya profil dari panti asuhan dulu. Boleh dijelaskan juga di mana lokasinya? Oh iya, bukan panti asuhan ya? Oh, sorry. Ngebleng, Wahyu. Maaf. Sudah tidurkah kamu? Panti Ya. asuhan. Panti. Kalau biasanya dikenalnya lebih ke panti jompo ya. Panti jompo. Sebenarnya kalau secara nomenklatur itu kita bernama Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Wirda Blitar. Itu kita berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial gitu. Untuk profil panti kan udah. Nah, sekarang itu kita ingin bertanya, apakah di panti itu ada beberapa mbah-mbah ya? Itu ada berapa? Kalau boleh tahu, Mbak. Kalau di UPT PST Blitar, atau biasa orang-orang itu menyebutnya lebih mengenal dengan istilah Panti Jompo Ngambak. Lokasinya kan ada di Kecamatan Lingi, kelurahannya masuk di Kelurahan Beru. Kalau kalian lebih ngertinya mungkin ya, pertigaan Ngambak itu kalau noleh ke kiri ada bangunan dominan warna biru sama kuning itu. Tuh. Cuman kalau biasanya sebutannya PST Blitar itu awam ya beberapa orang. Jadi nyebutnya mesti Panti Jompo Ngambak gitu. Mungkin teman-teman bisa mampir ya ke Panti Jompo. Boleh. Nah, itu kan di Panti Jompo pasti ada kuota daya tampung. Biasanya kan tidak semua kan ditampung gitu kan. Mbak, itu bagaimana kalau di Ngambak sendiri? Kebetulan kalau di panti kami itu jumlah kapasitasnya 135. Tapi terbagi di 2 tempat ya.
Kebetulan kita punya kelas jauh juga di Tulungagung dengan kapasitas kalau di sana 80, kalau di Linginya sendiri itu 55 orang gitu. Berarti semua total dari mungkin Bapak Ibu yang lanjut usia itu 135 Ya, di 2 tempat. di 2 tempat berbeda. Kalau sekarang itu berapa Mbak yang di sini? Kita kuota 55. Oh, 55. Itu dengan 2 kondisi ya, ada yang mandiri, ada yang total care juga. Kalau kalian nggak paham tentang total care ini apa toh jani, itu biasanya lebih ngenale ngebrok kalau di sini gitu. Yang ngebrok itu kayak kondisi udah nggak bisa aktivitas kemandirian sendiri ya, jadi cuman bed rest, butuh bantuan orang lain, bed rest di ruangan gitu. Kalau untuk panti asuhan itu loh, Panti jompo. jompo. Oh ya Allah, panti asuhan. Itu kalau di panti jompo sendiri itu ada yang diantar atau Atau kira-kira bagaimana ya. dari Bapak Ibu lanjut usia ini bisa ditampung di panti jompo tersebut? Oh, oke. Kalau terkait gimana sih prosesnya Mbak bisa sampai ke panti itu, biasanya kita laporan dari masyarakat, aduan masyarakat sekitar. Mungkin dari perangkat, mungkin dari dinas sosial kota, kabupaten setempat gitu. Macam-macam juga sih. Asalnya mulai dari daerah Blitar Raya, daerah Kediri, Tulungagung, jauh-jauh. ya, terus Malang, kabupaten kota, bahkan juga ada yang luar Jawa pun kita juga ada. Kawasannya kan memang sawah Jawa Timur. Gitu. Jadi kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah ditampung di panti ini dari rentang usia berapa sampai berapa? Oh iya, kalau usia rentangnya yo dari 60 sampai 60. meninggal. Oh, sampai meninggal. Jadi sampai meninggal ada di panti. Enggak, Iya, bukan ada. lihat dari katanya sampean kan tadi 60 sampai berapa udah. Iya. Nah, kita kan nggak mungkin melepaskan di umur 90. Oh iya, iya. Berarti sudah lulus. Nggak Terima mungkin. kasih. Sudah dipanti kan nggak bisa. Alumninya nggak mungkin. Oh, Jadi pertanyaan diganti ya. Iya. Mulainya masuk umur mulainya masuk berapa? usia berapa? Oh. Berarti itu nanti ketika sampai meninggal ada di panti tersebut atau Dibawa pulang lagi dibawa ke pulang oleh rumahnya. keluarga? Ngikut anu ya Mbak ya. Kita ngikut perjanjian awal. ya, kontrak pertama. Pertanyaan awal. Perjanjiannya. Ya, nanti kontrak masuk itu si keluarga atau walinya atau perangkat desanya, biasanya kita tanya dulu Mbak ya, ditanya nanti bukan di Kerso Bapak Ibu, kalau mbahnya meninggal ini mau dikubur di tempat asal atau dikubur ikut kita. Kalau dimakamkan di pemeriksaan oleh UPT PSTW itu nanti kita punya tanah makam yang berada di jalan, bukan jalan ya, daerah Sambong Sawentar. Di daerah situ kita punya tanah makam yang khusus punyanya dinas sosial, punyanya panti lah kayak gitu. Bisa yuk nanti bisa mampir kan Iya, nyicil ya. Oh, tadi kan mulai dari usia 60-an. Jadi kita sebagai Remaja ini kita jompo. boleh nyicil dulu atau nanti ketika di usia 65 kita baru boleh masuk atau gimana? Mentang-mentang kita itu remaja Ya, kan jompo kita ya. remaja jompo ya. Biasanya itu kan ibaratnya kayak Ini kayak suka yang berubah kayak ini sambat gitu. Padahal Gimana, usianya Pak? sih enom. Ini pertanyaan yang sangat sulit sekali ya. Mungkin ini penonton kan selalu ngerti pengen Siapa nyicil. tahu. Ya, kalau di panti memang kita batasi umur 60 Mas. Kalau mau nyicil sebetulnya minimal tuh 60. Kalau mau nyicil sebetulnya bisa-bisa aja, tapi masuknya bukan ke panti nanti ya. Beda tempat. Beda tempat. Jadi tapi kita punya khusus ya Mbak, punya khusus itu kayak kiriman dari UPT yang lain atau memang banyak itu punya namanya kan kalau nggak salah itu penyakit pikun itu yang menyerang anak muda. Itu biasanya umur masih ya mungkin ini yang Anda bilang jompo muda ya. Tapi bahasanya bilang jompo Soalnya muda. ini jompo ini muda ini biasanya pelupa, dikit-dikit lupa apa gara-gara stres tugas kan nggak tahu ya bisa berarti ini. Kayaknya beda ya Mbak, kalau kita lupa utang ya. Dewasa ini. Kita remaja mungkin tugas
Kalau yang dewasa Cicilan. Cicilan. Oh, cicilan. cicilannya banyak berarti. Cicilan. Kalau nggak nyicil nggak ada Nggak ada. gairah. Oh, Nggak ada gaya hidup berarti. Gitu. Jadi memang harus masuk ke, kalau yang khusus memang ada umur 55 harus bantuan total ya. Itu bisa kita usulkan ke panti, itu bisa juga. Tapi juga melewati alur-alurnya mungkin Mbak Dian yang bisa tahu. Kalau alurnya gimana Mbak biasanya? Kalau alurnya sendiri biasanya dari perangkat desa ya, itu lapor ke, karena ini wilayahnya di wilayah Kabupaten Blitar, khusus untuk masyarakat Kabupaten Blitar itu bisa ke Dinas Sosial Kabupaten dulu. Setelah ke Dinas Sosial Kabupaten nanti bersama kami melakukan seleksi dulu. Jadi lapor itu enggak langsung, wah iki anak lansia terlantar, langsung tak delek ning panti jompo, enggak gitu ya. Boleh. Jadi harus lapor karena ini yang punya daerah Kabupaten Blitar, jadi kulon-wonnya harus ke sana dulu. Gitu. Berarti ada prosesnya Ya, sendiri. itu pun juga kita ada daftar antrian ya, jadi kita dahulukan yang antrinya terlebih dulu. Itu kita seleksi layak enggak nih masuk ke Panti panti jompo. ya, karena kan kita juga milik pemerintah ya. Iya. Terus kita ini gratis loh ya. Oh, Iya. gratis. Kalau di sana pelayanan gratis, cuman khusus untuk lansia terlantar, masalah sosial ekonomi gitu. berarti ketika sudah sesuai dengan alur, itu nanti kira-kira apa ya, kriteria penilaian yang akan ditampung dalam Iya. panti itu seperti apa? Kan kadang ada orang-orang ya, terutama zaman sekarang pas misalnya sibuk atau gimana, nggak bisa ngerawat orang tuanya. Mbak, saya titip ya orang tua saya di panti jompo, itu banyak kasus seperti Bisa itu. titip juga ya, berarti tidak harus masuk ke dalam. Itu salah satu kriteria yang kita nggak perbolehkan. Iya. Maksudnya saya pilihan itu multiple choice itu urutan bernaik ke bawah sendiri itu loh. Karena A, B, C, D, E, F, G yang bawah sendiri. Jadi memang itu pilihan terakhir. Kalau ada yang lebih prioritas, yang sebenarnya sebatang kara baru kita masuk. Kalau yang itu biasanya kita fokuskan ke panti swasta yang lain Mbak ya. Oh, panti swasta yang lain. Karena memang itu Mbak, kita gratis. Mulai sandang, pangan, papan sampai balik papan. Balik papan ini berarti Balik papan itu diputer atau di balik papan. Ya, itulah. Itu semua gratis gitu loh. Jadi kalau memang gratis, kalau memang si keluarga masih mampu, kita upayakan ke ke swasta. swasta aja ada. tanpa dipungut biaya. Betul, betul. Cuman memang khusus untuk lansia terlantar bermasalah sosial ekonomi. Tadi kan udah tentang panti jomponya. Sekarang Mas Mbak itu bisa masuk ke panti jompo itu gimana nih ceritanya? Mungkin Apa- bisa dari Mas apa- Rahmat dulu ya, yang lebih dulu masuk di sana. Oke. Gimana ya? Saya mau cerita sedih boleh? Siapkan tisu ada tisu enggak? Sedih. Dramatis aku. Enggak gitu maksudnya. Sedih, menjiwai. Ini kejiwaan. Panti jompo bukan kejiwaan loh ya. Boleh? Aku mau tidur kayak gitu kayak sudah tua gitu loh. Iya. Kalau ini udah tua. Kalau saya memang dari dulu kan sebelum ke panti kan masuknya ke puskesmas kan. Dari puskesmas itu kita sering ibaratnya sering pemeriksaan ke panti itu loh. Dari pemeriksaan ke panti lama-lama kok ada ikatan batin. Ini ikatan batin antara nenek sama cucu ya, bukan ikatan batin percintaan. Bukan. Oh, saya kira percintaan kan bisa. Batin. Jadi ada ikatan batin kok banyak mas kok di sini nggak ada. Saya kan sebagai perawat, misalnya di sini nggak ada perawatnya. Kalau mamanya Anda mau ikut kami yuk, banyak kalau sakit biar ada yang ngobati. Oke, saya akhirnya mau lah kayak gitu. Tapi memang ada persyaratannya karena ini punyanya perintah kan harus ada gini-gini. Tapi jalannya masuknya tuh awalnya ke situ. Dari itulah akhirnya masuk. Kalau mungkin Mbak Dian lebih beda lagi. Apa Mbak yang beda Mbak dari saya? Kalau Selain tua. aku bukan. Kalau aku lebih ke ini sih. Kebetulan kan memang lewat jalur CPNS ya, CPNS. Terus kalau dilihat-lihat dulu itu mau daftar di punya Dinsos Jatim, tapi yang khusus untuk remaja. Terus ternyata kan peminatnya kalau di remaja anak itu lebih banyak, sedangkan peminat di
lansia itu memang sedikit. Terus tak lihat peluangnya kayaknya lebih banyak di sini. Akhirnya daftar, terus kebetulan keterima juga. Cuman banyak ilmu sih saya tak dapat di situ. Banyak belajarnya, aku malah di kantor prakteknya. Baru di rumah. Karena kebetulan ada orang tua juga. Ada lansia di rumah. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana alur, terus pelayanan, dan bagaimana Bapak Ibu yang lansia itu bisa sampai di panti asuhan. Kira-kira ada cerita yang berkesan? Apa? Panti Panti Jompo. Betul. Wahyu sudah sarapan? Sudah. Jadi panti Jompo, bukan panti asuhan. Iya. Jadi kira-kira apakah ada cerita yang berkesan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di kakek-kakek dong. Kakek-kakek, oh ya. Kok bapak-bapak? Kakek-kakek Bapakku atau termasuk nenek-nenek, dong. eyang kakung, eyang putri yang ada di yang ada di panti jompo tersebut. Kira-kira apakah ada cerita mungkin cerita berkesan atau cerita lucu, cerita sedih mungkin boleh diceritakan? Apa biasanya diikuti sampai pulang ke rumah? Oh iya. Oh, Iya. sering banget kayak gitu. Sampai yang nggak terlihat ya Pak ya? Sampai yang terlihat. Ikut juga. Udah. Ini bukan cerita mistik ya. Merinding. Ini nendang merinding. Tadi tertarik kata-kata yang panti asuhan, Mbak. Kalau kita mbahnya itu dijadikan panti asuhan, bapak ibunya itu umur berapa ya, Mbak? Iya. Fosil kali. Panti asuhan. Bapak ibu. Wahyu bisa masuk panti asuhan. Iya. Oke, untuk mungkin kesan ya, Mbak. Kalau kesan memang kayak jenengan tadi teman-teman bilang diikuti, iya. Jadi lansia itu bagi kami adalah sesuatu yang unik yang harus kita cintai lah. Jadi masing-masing lansia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kita tuh kadang menamai si mbah-mbah itu dengan suatu kebiasaan. Kalau saya itu biasanya kita itu karena anggap semua itu sama ya. Jadi teman-teman tuh ada yang satu mbah, ada namanya Mbah Slamet. Itu sukanya itu Mbah Slamet parkir. Jadi kalau ada motor datang itu diparkir. Kalau teman-teman pulang itu minta bonceng. Kalau ada kunci nggak, misalnya jalan parkir kunci nggak dilepas, dijalankan sama dia. Dijalankan? Iya. Itu sampai jalan raya? Yo, di lingkungan dalam beler panti. doang di Panti. Makanya kita mesti ada satpolnya. Satpolnya kita tuh bukan satpol yang Satpol seperti PP. teman-teman ya, maksudnya satpol yang menjaga keamanan dari serangan luar ke dalam. Enggak, kita dari serangan dari dalam. Takutnya keluar. Jadi kalau mbaknya tuh misal tiba-tiba hari ini keingat ibunya, keingat bapaknya, kabur bawa barang apa yang dia bawa keluar ke kantor. Ini yang kemarin itu kita kabur Mbak ya, yang lansia kita yang umur 105 itu 105? itu kabur yang ini sampai kesurupan nih Mbak ya. Iya. Jadi kayak kalian kalau tahu punya adik kan di rumah. Iya. Misal salah, kalian marahi atau dimarahi sama orang tua itu kan ngambek toh. Iya. Ngambek terus acting kesurupan. Itu juga terjadi di lansia. Oh, cocok buat sinetron Iya. ya. Iya. Join sinetron Iya. bisa ini. Nah, kayak gitu. Memang unik-unik. Itu yang pertama. Nanti kalau keingat keluarganya dia akan kabur. Terus yang kedua ada yang sukanya merayu. Nah, jadi kalau ada teman-teman si Mbah Putri gitu ya, ada Mbah Putri ini suka membacakan puisi cinta, itu ada. Boys. Biasanya kita manggilnya Zaman cana boys. Ngono ta. kalian nggak ada papanya. Kaum remaja pacarannya biasanya kirim-kirim surat. Bacain puisi dong. Langsung berdiri langsung ngomongin, Mas, Mbak. Panggilan kayak gitu dengan bahasanya, mungkin bahasanya bahasa Jawa ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi dia memang bahasanya memang bahasa jadul. Jadi kalau manggil gitu ya, Mas, Mbak, kok cantik ya. Iya. Langsung Lagi tembak. merajut Cuaca sama hari pegawai. ini, dia bilang mendung. Langsung tembak ya mainin mbah-mbah Main nih. gitu. Lek Dia anak langsung remaja kan basa-basi. Confess. Berarti confess sih mbah langsung. Ya, kayak gitu. Jadi bang macam-macam ya. Terus ada memang yang
itu ya Mbak, yang Mbak Ija. Iya. Itu sukanya kalau ada cowok, teman-teman cowok gitu mesti apa itu? Ya, kayak sedikit caper lah. Caper gitu loh. Seru banget lah. Jadi memang ketika sudah ada di usia istilahnya usia senja itu akan kembali lagi seperti anak. Iya, betul. Betul. Bahkan kisah percintaan ya Pak ya. Oh itu. Kisah percintaan kalian kalah. Nggak ada apa-apanya Chemistry ini. ini lebih dapat lah Mbak Bayu, Oh, Mbak Karus iya. sama Mbak Putri ya. Sampai yang petugasnya bingung ya, kalau anak muda ABG cinta dipisahin muda, kalau lansia aduh udah. Dipisah sama kita sih disumpahin. Apalagi doa orang tua itu manjur. Iya. Sangat sekali. Jadi kita memang tekniknya yang memang kita diajarkan teknik untuk ngerayu biar beliau sesuai dengan arahan kita itu Bisa serunya luluh. di situ. Serunya di situ. Serunya di situ. Seru. Oke, tadi kan kita sudah membahas, barusan kita membahas bagaimana kesan atau cerita yang berkesan ada di dalam panti tersebut. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangan kita selanjutnya, kita punya sedikit yang mungkin bisa kita, mana? Apa? Mana? Oh, Sini. Nah, Pak Kundi. yang bisa kita pakai sehari-hari nih Kak. Nah, ini sedikit ya teman-teman ya. Ini dari produknya SR12 yaitu Sun Care Lotion. Nah kalau yang ini bisa melindungi kita dari paparan sinar matahari. Nah nantinya efeknya itu kita bisa menunda penuaan dini. Sama belang-belang ya. Iya. Bisa dipakai Mbak Hei. Oh iya Bisa. Kembali muda, Mbak, Mbak ya. muda terregenerasi ya. Mbak yang keriput Ya. bisa kencang lagi seperti remaja. Nah, Ini dagang lagi. Nanti lah. Saingan Nah, kalau pegawai ini, ini. produk kita Sun Care Lotion ini ya yang namanya ada harga ya ada barang. Nah ini bisa dibeli teman-teman semuanya, nggak cuman yang muda aja, mungkin yang tua kalau mau beli juga bisa. Ini dengan harga 55.500. Nah kita sudah bisa dapat ini, istilahnya adalah perawatan investasi supaya ketika kita nanti ada di usia tua atau kita sedang banyak aktivitas itu kita tidak terlihat tua terlebih dahulu. Di sini aku juga punya nih, namanya deodoran spray dari SR12. Ini tuh buat kita menahan bau badan, ya biasanya kan bau badan. Tapi kalau untuk Mbah Eyang, Mbah Putri itu bisa pakai ini juga, biar menunda bau ya. Terus badannya biar seger. Ada baunya suruh libur gitu ya. Bisa, baunya disuruh libur karena tanggal merah. Kayak sekolah. Mantap. Siap. Ini juga bisa dibeli di Studio Punokawan SMA Negeri 1 Talun. Kalau teman-teman mau samaan kayak kita sama Mbak bisa pakai ini. Beli. Nanti Mbak saya bisa wajahnya kinclong gitu. Iya, tentu. Glowing. Nanti bisa terregenerasi, terlihat 50 tahun lebih muda. Iya. 50 tahun lebih. 50. Berarti bayi. Ya. Kalau semisal mbahnya umur 100 berarti wajahnya bisa Jadi kayak umur 50 tahun. 50. Lah kayak aku 5 tahun yang lalu berarti zigot mau saya. Belum lahir. Aduh. Oke lah. Oke, lanjut kita ke perbincangan selanjutnya. By the way, anyway, busway, kakak-kakak yang ada di sini itu juga content creator, benar bukan Kak? Betul. Jadi biasanya kakak ini sering membuat konten-konten bersama Mbah-mbah, kakek-kakek dan kakek yang ada di Panti Jompo. Nah kira-kira bisa dijelaskan bagaimana sih Kak Bisa jadi, bikin kontennya, ya, atau kontennya. bisa jadi inspirasi kita juga biar ada bahan untuk konten yang menarik ya, dan soalnya mengedukasi. kalau di Panti Jompo sendiri kan biasanya kita kelihatan kayak sedih lihat kakek-kakek, nenek-nenek Iya. yang tidak diurusi sama anak-anaknya. Kalau di konten-kontennya kakak-kakak itu kan kayak seru, lucu, menghibur kita, itu gimana itu? Pertama-tama gini, Instagram saya Rahma Yunawan 0304, tolong di follow ya. Jangan lupa di follow teman-teman. Follow. Ini siapa tahu di mention mention, siapa tahu kan tahu keseruan, kelucuan di Panti Jompo, nggak ada kesedihan ya teman-teman, kalau boleh cerita-cerita sedikit. Itu sebetulnya bukan pencitraan ya. Saya kira takutnya kalau kita buat kayak gitu
wah pencitraan nih. Bukan, itu adalah nyata. Ingat teman-teman, nyata. Nyata. Emang kita konsepnya gini. Dulu itu kalau saat kita masih kecil-kecilnya kita ya, jadi itu mikirnya tuh kalau panti lansia atau panti jompo dan sebagainya itu adalah sesuatu sing menyedihkan. Jadi sudah masuk itu lihat lansia itu ya kayak beberapa cerita nyuapi terus nangis, lihat banyak nangis, ngapain nangis, nggak kerja lah kita. Jadi mau datang lihat banyak, ayo Mbak Mandu. Ayo Mbak Jangan melayu, jangan melayu. Jadi fokusnya kita memang panti lansia itu sudah nggak ke arah situ lagi. Jadi kita tuh mengembangkan, menceritakan kepada masyarakat bahwa di panti sosial lansia yang miliknya pemerintah semua sudah tercukupi oleh pemerintah. Jadi semua mulai sampai pangan tadi Pak ya sudah tercukupi semuanya. Awalnya gitu nariknya ke situ. Inginnya kita tuh mikirnya kalau mereka sudah nggak kayak dulu kumuh ya, jadi orang-orang ke kita, datang ke kita, akhirnya timbul rasa peduli ke mereka. Jadi kalau memang dulu itu kesannya kalau kita mau ke panti nggak mau karena masaknya sama kasihan sama lansianya terus kumuh gitu kan. Kalau kita kan sekarang sudah dikembangkan kayak kita mau pakai konten kreator itu gunanya mereka masuk, wah rupanya keren ya. Jadi mulai saya membuat konten itu sampai sekarang banyak orang-orang tuh banyak ke kantor. Jadi semakin tertarik ke kantor lah, semakin tertarik, semakin pedulinya itu semakin besar. Ternyata dengan konten itu melihatkan kepada masyarakat bahwasanya panti jompo itu tidak seperti yang dibayangkan mereka. Ya. Betul. Jadi yang pertama, yang kedua kita memang bentuknya adalah edukasi. Jadi kalau istilahnya tadi kita katakan kan ya, lansia itu kayak anak kecil. Kalau nggak dikasih permen nangis, kalau nggak dikasih jajan nangis. Salah paham dikit, berantem. Berantem sama petugas, berantem sama temennya juga. Jadi memang kita ngarahnya, loh ini sebetulnya kayak gini ini bukan karena banyak tuh nggak ingin jadi lansia yang rebel, enggak. Jadi banyak itu memang karena proses tuanya itu yang membuat dia itu rebel. Lah, konten itu mengajarkan ke teman-teman, yuk kita pahami lansia, kita kenali lansia. Kalau lansianya tantrum, jangan ikut-ikut tantrum. Betul. Misal kalau cowok ceweknya marah, ya jangan ikut-ikutan marah. Curhat gitu. Saling memahami. Saling memahami betul. Jadi kayak percintaan anak muda lah. Kayak harus peka terhadap satu sama lain. Tapi peka itu memang sulit. Sulit. Anak muda pun juga tidak bisa peka ya yang anak. Kok kamu diam surat ya? Jangan terharu. Kok membayangke? Ya memang buktinya konten itu seperti itu. Jadi teman-teman biar tahu, oh iya lansia ke tahap ini kalau sampai tahap gini. Lansia itu ada mulai makan yang tumpah-tumpah. Nasinya sampai tumpah, sampai dia nggak kenal itu makan. Jadi kalau dikasih makan, nggak dimakan, jadi dilihat karena memorinya sudah hilang. Dan kita itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Kalau dia marah-marah, kok dikasih makanan, nggak cocok sama sayurnya, akhirnya dilimpah. Kayak gitu ya. Padahal ada lauknya, cuma ketutupan sayur, tempatan posisi geser itu aja dia marah. Lauk geser gitu marah. Itu dilempar, kan marah. Yang kita yang rawat kan marah toh. Kalau bilangin kayak gini, Mbak, itu nggak lama. Itu paling berapa tahun kemudian Mbak si orang tuanya sampean sama nasi aja cuma dipandangi. Itu berapa hari terbukti juga. Sudah ngabari, iya Pak hari ini Pak si ibu saya sudah nggak bisa, sudah pasif untuk bergerak. Yang awalnya teriak-teriak, yang akhir-akhir ini sudah tidak ngomong ngapa-ngapain. Itu sudah mulai itu. Ya ingin edukasinya seperti itu. Kalau untuk lansia itu biasanya pernah nggak keinget sama anak-anaknya yang di rumah itu pernah ada atau cuma mereka itu sudah kembali ke masa kecilnya gitu kayak manja-manjaan? Ada sih itu. Kisah kayak gitu tuh di panti kami ada. Jadi salah satu mbah di tempat kami, Mbah Kakung. Sebut nama boleh nggak? Oh apa? Nggak apa-apa ya. Lagi mereka juga nggak kenal. Salah satunya namanya Mbah Wakimin. Karena memori yang tertanam di dia itu
punya emak, mbahnya itu menyebut ibunya emak ya, menyebut emaknya dulu itu dengan postur tubuh yang orangnya gendut, orang gendut, jadi itu terbawa sampai sekarang. Ketika dia ketemu, padahal sama-sama mbah ya ini, seumuran juga kan, otomatis di sana tahu temennya yang badannya agak besar gemoy gitu, agak gemoy, dia mengira itu maknya dan selalu menyebut, aku harus pengen gini makku dhisik, bilang gitu. Aku njupukne makame makku, bilangnya gitu. Ternyata memori. Iya, ingat memang ya, ingatannya berbeda. Maksudnya memang ada yang ingat anaknya, ada yang ingat sama orang tuanya ada. Tapi yang sering biasanya ke orang tua biasanya. Ke orang tua. Biasanya gitu. Kalau kita kan generasi muda, apakah ada manfaatnya kita itu generasi muda berkunjung di panti jompo? Soalnya kan yang kita ketahui generasi muda itu tentang panti jompo itu agak gimana ya, agak kurang pengetahuannya tentang lansia gitu. Itu apakah ada? Kalau bermanfaat banget sebetulnya ya. Masalahnya kalau pertama itu tentang kepedulian ya, kita teman-teman itu pada orang tua. Jadi Anda datang ke panti itu setidaknya kepedulian Anda kepada si Mbak itu akan terbangun lah. Yang pertama itu, yang kedua mungkin yang selanjutnya adalah sosialisasi kita biar jangan tahu bahwa pemerintah itu melayani lansia-lansia terlantar juga dilayani oleh pemerintah. Jadi bukan cuma lek tua lu ngapain ya, enggak, pemerintah sudah nanggung itu semuanya, itu juga ada. Banyak banget. Seperti ya, Mbak, kita bisa belajar dari panti untuk merawat lansia yang di rumah. Nanti buat orang tua mungkin kita, buat kita juga yang para remaja ini nanti kan pastinya orang tua kita akan menjadi lansia juga gitu. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang dirasakan orang tua dan apa yang sedang dialami oleh mereka gitu. Mungkin boleh dijelaskan Kak tips untuk kita anak muda supaya nantinya untuk sebagai bekal kita untuk merawat orang tua kita yang akan lanjut usia gitu. Untuk bekal kita lah, nanti biar kita itu waktu merawat orang tua itu tidak kaget gitu ya. Kalau kita ya untuk teman-teman, khususnya untuk remaja, sebetulnya kalau fokusnya kan beda-beda ya. Tapi untuk yang remaja, kalau sama orang tua diajak ngomong, tidak boleh ngeyel. Betul. Harus didengar. Penonton tidak mendengarkan boleh, tidak. Mendengarkan tidak. Yang pertama itu didengeri, tidak boleh membantah. Tidak boleh marah-marah. Untuk yang untuk awam itu kayak gitu aja dulu. Pertama-tama lah. Itu aja. Jadi misal jenengan nanti ada mbahmu ya, mbak sampean di rumah masuk ke fase yang saya bilang itu namanya demensia atau pikun itu biasanya kan bawel kan, rewel banget. Sampean masuk salah kaki aja dimarahi, sampean jalan pakai sauto dimarahi, makan aja megang sendok salah. Lah fase-fase itu yang kami inginkan ke jenengan, jangan dilawan, jangan di depan. Ya sudah lah, memang lansia kayak gitu. Itu memang seperti itu. Memang seperti itu teman-teman. Apalagi saya nih Kak, kan kebetulan di rumah juga bersama Eyang Putri sehari-hari. Karena kan kebetulan ayah saya kan orang tua bekerja gitu. Nah, berarti ketika ada di dalam fase seperti itu, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah untuk tidak melawan. Kenali dulu aja dulu. Kenali tipe-tipenya gimana? Sifatnya seperti apa, kebiasaannya di rumah itu seperti apa. Jadi tapi memang apapun yang dikatakan Simba atau orang tua nggak boleh, maksudnya nggak boleh ngelawan. Soalnya kalau kita yang maksudnya yang tiap hari ketemu ya, itu kita ngomong itu aja, itu debatnya sudah berhari-hari loh. Iya. Apalagi yang Anda sudah dianggap cucunya, sudah wes. Saya bertengkar setiap hari sama mbak saya, sampai itu, saya nggak berani ke rumahnya. Nanti kan Waduh, lagi. Soalnya Gawannya ini mbakmu terus baru kok. Soalnya setiap ya enggak kan. sabar anak muda. Kena mental ini. Tapi mbak saya itu setiap saya lakukan kayak naik motor
baca doa ini, satu buku itu dikasih kayak baca ya nanti biar nggak terjadi apa-apa, kayak ya Allah ini pemikiran kuno atau gimana, terus sampai nggak berani ke rumahnya Mbah, sampai ibu yang ke rumahnya Mbah sendiri. Soalnya Mbah saya itu orangnya itu protektif, dan kalau apa-apa yang dilakukan cucunya itu salah selalu dimarahin. Terus saya nggak dapet itu sangu, jadinya nggak ke rumah. Makanya kalau nanti dapat ilmu dari sini kalau diterapnya ke bangun, makanya Saya mau meneruskan ini konsultasi, bayar dulu. Buat itu ya, buat ibu saya aja, kan ibu saya nanti yang merawat, saya merawat ibu saya. Betul, memang kondisi yang seperti itu yang masyarakat tidak tahu. Jadi dikira lansia-lansia yang kondisinya sama-sama yang marah lah ya. Kayaknya kalau kita merasa apa sih karo mbahku? terlalu protektif mentok iki ngene, sepele ngene kok diseneni. Ya, sampai saya tuh habis nyekar ke Mbah Buyut itu kan kebetulan baru meninggal kan di umur 98. Itu kan mampir ke rumahnya Mbah. Mbah itu bilang habis dari mana, terus nganter pesanan ibu terus langsung pergi, saya pamit gitu. Soalnya nanti kalau di sana lama-lama pasti diceramain buahnya. Tapi dapat ilmu sih, tapi kayak marahnya itu nggak kuat didengar di telinga gitu. Oke. Wahyu sama toh Yu? Lebih ke kan kalau kebiasaannya nenek saya itu kan orangnya bersih kan, jadi semuanya harus bersih, jadi sehari itu bisa nyapu 3 kali, ngepel 2 kali, cuci piring sampai itu ya rumahnya konten loh. Iya, jadi kayak setiap semisal nih kita habis keluar masukkan motor ke dalam itu pasti akan ada bekasnya itu. Ini nggak disapu nih, ngene piye. Gitu. Tapi itu ada plusnya juga kan, ada sisi positif dari yang kita lebih ke lakukan. cerewetnya seperti itu. Emang kan Mbak. Tapi ini pertanyaannya lucu loh. Kamu jawab disapu tiap hari tuh. Wah, ini rumahnya habis bersih no. Habis nggak? Sekalian dilaminati Dan karet biar nggak capek ya. Kan kemarin bersih-bersih kan aku lihat di storymu kan kamu ngecat. Oh ya. Ngecat itu nggak bersih Sekalian semua. habis ngecat dilaminati Iya. biar tidak bikin cerewet gitu ya. Oke. Ini ngomong-ngomong kalau bicara tentang panti jompo nih ya, dari awal sampai akhir, ini anak-anak Semanta sama tim Semanta TV boleh nggak mampir ke panti jompo? Oh, boleh banget. Boleh. Kita tunggu nanti kedatangannya ya. Collab ya? Nih, Sun ya. mau bikin konten bareng sama Iya. mbak-mbaknya? Tapi takut ditentukan. Enggak, mbakku enggak gigit kok. Nggak gigit. Masalahnya nggak punya gigi, Karena nggak Mbak. punya gigi. Gigit. Oh iya kan, udah habis. Karena nggak punya gigi. Nah, Nanti kalau kita bawa cowok-cowok yang ganteng, ini cewek-cewek yang cantik nanti. Oh iya, nanti jangan kaget. Nek tiba-tiba Apa? dipegang gitu, jangan kaget nanti. Hati-hati loh Yu, nanti Oh iya. dibawa sama mbahnya. dibantu oleh buat candolan kunci. Dibuat gantungan kunci. Loh, nanti bisa nambah mbahmu di rumah, kan banyak. Aja bisa. Iya. Iya. Ya Inde. Yain. Indense. Yang penting yain aja. Bahwa datang aja ke UPTPSTI Blitar, atau kalau jenengan lihat di Google Map, di Google ya namanya Panti Jompo Ngambak ya, Panti Jompo Lingi, posisinya ada di Jalan Panglima Sudirman. Nomor Jadi 13. nomor 13, jadi pas setopan rumah sakit. Jadi kalau teman-teman misal rumahnya Lingi atau Kesamben dan arah ke Malang ya, jalan ke rumah sakit, stopan, kita tengok ngiri. Nah, tengok ngiri lihat dulu Ganesha Operation apa semprot apa Parfum. nah, di Yang di tengah-tengahnya pojok. itu. Di tengah-tengahnya. Oh, di tengah-tengahnya. Tuh. Oke, tadi kan kita sudah Berbincang-bincang mengenai Hari Lansia dan juga bagaimana tentang hal-hal yang ada di Panti Jompo. Nah, ini kita Mungkin ya ada kesan-kesan nggak sih kesan-kesan dari untuk kakak-kakak untuk teman-teman yang nantinya bisa diterapkan untuk Kehidupan orang sehari-hari. tua, yang kakung, yang putri yang ada di rumah supaya bisa mengerti juga dengan keadaan mereka. Iya. Untuk generasi muda ya, Iya. yang saat ini tuh tahu sendiri kan generasi muda itu kayak gimana. Biar tahu lah mereka itu terhadap orang tua itu harus bagaimana untuk merawatnya di usia lanjut. Emrin. Yang pertama aja ngeyel cah yo. Dikandani wong ta aja ngengkel wis pokok. Aja ngengkel. Terus lebih ke sering kasih waktu lah. Kasih waktu untuk mendengarkan lansia. Itu penting banget itu soalnya. Bisa, Karena biar nggak salah paham juga antara kalian dan juga
lansianya yang di rumah, Mbah Kakung, Mbah Putrinya yang di rumah itu, terus kenali juga ki jane mbahku ki wonge modelane piye to. Ki tipe mbahku ki suka bersih-bersih, suka bersih-bersih apa lek dijak omong, misal ya. Kalau orang nggak tahu tuh ki kalau omong karo wong tuwa kok banter men to. Sebenarnya nggak kita membentak yo. Iya. Tapi karena mbake pendengaran Itu ya. kurang Betul, gitu. betul. Kalau orang yang nggak ngerti kan mesti ngomong banter men karo wong tuwa kita- nggak Orang sopan. suzon harus Malah kita nggak sopan kalau orang mbahnya mungkin kekurangan pendengaran, ngomong sama kalem. Saya bu mbah. Hah? sewu. Badai maem. Hah? Kan lebih baik memang dipaskan Banyak kali. dipepaskan telinganya, ya maksudnya kalau kita memang kita tahu ya, kalau kita itu dicek dulu ini sampai ke ada namanya lansia itu sampai gangguan komunikasinya itu hilang. Misal kalau ngobrol itu cuma satu kata, misal makan cuma maem. Sampai mbak makan itu sehat untuk badan kita. Enggak gitu dulu. Ya usah. Jadi memang kita Diterapkan harus ya, Yu. Ya, diterapkan. badar gitu aja sudah cukup. Siap. Ada kesan-kesan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang sederhana itu aja lah. Sederhana. Ya, mungkin itu juga teman-teman bisa diterapkan kepada mungkin nanti orang tua atau Mbak Kakung, Mbak Putri kalian yang ada di rumah, supaya ketika dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak terjadi seperti miskomunikasi, terus dilihat orang yang mungkin Nggak nggak enak, tahu, terus nanti Marki nggak sopan, ini tidak begitu. Nah, ketika kita bisa menerapkan itu, kita bisa memberikan mungkin yang terbaik juga untuk orang tua kita. Iya. Nah, untuk hal tersebut juga mengakhiri dalam jumpa kita siang hari ini ya. Iya. Semoga beberapa hal yang sudah kita bahas dapat diterapkan oleh teman-teman di rumah dan menjadi pelajaran bagi kita generasi muda, khususnya untuk memahamilah orang tua, jangan durhaka apalagi bentak-bentak orang tua. Terima kasih ya Mbak Mas sudah mampir. Di studio Punakawan Milenial dari Sama-sama. teman-teman Semangat Iya. TV juga. Semoga kita bisa collab lagi ya di Semangat TV. Ditunggu main ke Pati. Kita Iya. tunggu kedatangan teman-teman. Tunggu. Oke. Untuk closingan mungkin cek ombak lagi. Ya kembali lagi. Penontonnya kayak Sepertinya sepi nih. teman-teman, dari tadi sudah mengantuk karena menyimak perbincangan yang cukup panjang ini Iya. ya. Baik, oke. Tes, Sebelum tes. kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita tes ombak dulu Iya. seperti tadi. Siji, loro, telu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton episode kali ini, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada episode kita kali ini. Kami mohon maaf atas segala Kesalahan kekurangan ya. kami. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.